Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di dalam mata pelajaran biologi. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Ibarat pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Nama kakak, Kak Reni. Hari ini kita akan mempelajari materi biologi kelas 9 dengan tema bioteknologi. Nah, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita harus tahu tujuan pembelajarannya dari materi ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, mengidentifikasi penggolongan bioteknologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dampak penerapan bioteknologi terhadap kehidupan sehari-hari. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Langsung saja nih, Kak mau tanya nih, teman-teman pernah makan nata de coco nggak? Pastinya semua pernah nih makan nata de coco. Apalagi di cuaca panas seperti ini, makan nata de coco sama es campur. Seger banget nih pastinya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau nata de coco merupakan olahan dari produk bioteknologi? Yap, benar sekali. Nata de coco merupakan olahan produk dari bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme Acetobacter psyllium. Nggak cuma nata de coco aja nih yang merupakan produk olahan dari bioteknologi, masih ada banyak. Kalau begitu, apa sih bioteknologi itu? Untuk memahaminya lebih lanjut, simak penjelasan kakak berikut ini. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup, tekno yang artinya teknologi, dan logo yang artinya penerapan. Jadi, bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, makhluk hidup yang digunakan dalam pembuatan suatu produk bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Bukan agen FBI ya, melainkan agen mikroorganisme yang berperan dalam menyukseskan pembuatan produk bioteknologi seperti virus, bakteri, jamur, dan DNA. Teman, tahu nggak bioteknologi digolongkan menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Adapun yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung. Penggunaan teknologinya juga masih sangat sederhana dan pemanfaatan mikroorganisme juga masih terbatas. Adapun penerapan bioteknologi dalam bioteknologi konvensional ini kebanyakan diterapkan pada produk fermentasi seperti tempe, kecap, tape, keju, dan yogurt. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menerapkan sistem rekayasa genetika dengan memanfaatkan bagian dari mikroorganisme berupa DNA,
hormon, dan enzim untuk menghasilkan suatu produk bioteknologi. Teknologi yang digunakan dalam bioteknologi modern ini juga sudah canggih. Adapun penerapan dari bioteknologi modern ini contohnya diterapkan pada rekayasa genetika yang menghasilkan organisme transgenik. Juga pada bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri penghasil hormon insulin. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung tanpa mengurangi ataupun mengubah sistem genetiknya. Pembuatannya juga sangat mudah dan ramah di kantong, artinya pembuatannya tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi. Contohnya dalam pembuatan tempe. Tempe merupakan olahan dari produk bioteknologi yang berbahan dasar kacang kedelai. Dalam proses pembuatan tempe, kacang kedelai akan dicuci bersih, kemudian dikukus, didinginkan. Nah, setelah dingin, kacang kedelai akan ditaburi lagi yang merupakan agen mikroorganisme berupa Rhizopus oryzae. Setelah ditaburi lagi, kemudian tempe akan dimasukkan ke dalam suatu wadah dan ditunggu beberapa waktu hingga muncul jamur dengan benang hifanya, pestisida, ataupun bahan kimia lainnya. Jadi bahan baku yang digunakan jelas lebih sehat untuk tubuh kita. Kacang koro pedang sendiri mengandung 27,4% protein, antioksidan, serta vitamin B1 dan B2. Ideal banget deh sebagai alternatif bahan baku pembuat tempe. Tahap selanjutnya adalah perendaman kacang. Berbeda dari kacang kedelai kuning yang hanya direndam semalaman, kacang koro pedang ini harus direndam selama 3 hari. Air rendamannya pun harus diganti setiap 6 jam sekali. Hal ini karena kacang koro mengandung zat cyanida yang bisa membuat kita pusing, mual, bahkan muntah-muntah kalau tidak diolah dengan benar. Itulah sebabnya air rendaman kacang harus diganti setiap 6-8 jam sekali. Setelah itu perendaman ini juga sekaligus jadi proses pengasaman. Lanjut, sekarang masuk proses perebusan. Kacang direbus kurang lebih 2-3 jam saja. Fungsinya untuk mematikan bakteri agar lebih higienis. Selain itu, proses perebusan ini berguna untuk membuat tekstur kacang menjadi lunak. Jadi lebih mudah diolah deh. Kacang yang sudah direbus ini digiling agar kacang terbelah menjadi 2. Dibanding dengan jenis kacang-kacangan lainnya, ternyata kacang koro memiliki protein yang lebih besar. Kacang ini juga suka dijadikan cemilan saat diet karena kandungan lemak dan kalorinya seimbang. Gak bikin gendut deh pokoknya. Lanjut, ini adalah proses pengelupasan kulit ari. Kalau direndam seperti ini, kulit arinya akan mengambang sendiri. Soalnya berat kulitnya lebih ringan dari kacangnya. Kulit ari wajib dibuang ya, karena kalau kacang masih tertutup kulit ari, nanti jamur fermentasinya nggak bakalan bisa menembus kacang. Jadi gagal dong bikin tempenya. Lanjut lagi yuk, sekarang ke bagian pendinginan. Cara mendinginkannya sederhana kok, tinggal diangin-anginkan saja seperti ini. Fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa air pada kacang. Sekarang saatnya pemberian ragi yang membantu proses fermentasi. Walaupun kacangnya sebanyak ini, ragi yang ditaburkan nggak perlu banyak-banyak loh, cukup sedikit saja. Ragi membuat kacang menjadi lebih lunak dan proteinnya akan keluar. Protein ini bakal lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Dalam 2 hari akan muncul jamur berwarna putih yang merekatkan kacang koro. Sebagai varian rasa, di sini ada tempe mix yang terbuat dari 4 macam kacang, yaitu kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan juga kacang kedelai hitam. Keren! Sekarang waktunya mengemas kacang yang akan dijadikan tempe. Supaya beratnya sama, kacang ditimbang terlebih dahulu. Plastiknya ditusuk-tusuk ya, sebagai jalan masuknya udara. Tempe ini belum bisa langsung dikonsumsi. Butuh 2-3 hari sampai fermentasinya sempurna.
Setelah 2 atau 3 hari, baru siap disantap deh. Karena dibuat dari bahan organik dan tanpa pengawet, tempe ini sebaiknya langsung dikonsumsi ya. Tapi kalau dimasukkan kulkas, tempe organik ini bisa bertahan selama 7 hari. Adapun olahan lain dari produk bioteknologi konvensional diantaranya yaitu yogurt yang memanfaatkan agen bioteknologi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kedua yaitu kecap. Kecap merupakan olahan dari produk bioteknologi yang memanfaatkan agen bioteknologi Aspergillus wientii. Yang ketiga yaitu tape. Tape merupakan produk olahan dari bioteknologi yang memanfaatkan agen bioteknologi Saccharomyces cerevisiae. Dan yang terakhir yaitu keju. Keju merupakan produk olahan dari bioteknologi yang memanfaatkan agen bioteknologi Lactobacillus casei. Saya sudah jelaskan tadi, bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang berprinsip pada rekayasa genetika dengan memanfaatkan agen mikrobioteknologi dan biokimia. Apa sih itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika merupakan teknik modifikasi gen di dalam suatu sel makhluk hidup untuk membentuk suatu sifat yang diinginkan. Nah, modifikasi gen ini dapat dilakukan dengan cara transplantasi DNA, fungsi sel, dan rekombinasi DNA. Nah, rekayasa genetika ini biasanya diterapkan pada bakteri. Rekayasa genetika juga bisa melibatkan perpindahan gen dari bakteri ke tumbuhan atau juga bisa melibatkan perpindahan gen dari bakteri ke hewan. Produk hasil dari rekayasa genetika disebut sebagai transgenik. Adapun contoh dari transgenik yang sudah dihasilkan yaitu tanaman padi transgenik atau juga bisa disebut sebagai golden rice. Kenapa disebut sebagai golden rice? Karena padi transgenik menghasilkan bulir padi yang kaya akan beta karoten. Hal ini dikarenakan karena padi transgenik disisipi oleh gen beta karoten dari wortel. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya beta karoten sangat baik untuk mata. Selain produk padi transgenik juga dihasilkan bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri penghasil hormon insulin. Ini didapatkan dari proses gen penghasil hormon insulin akan disisipkan ke plasmid dan ditempelkan ke bakteri Escherichia coli sehingga bakteri tersebut dapat menghasilkan hormon insulin yang digunakan untuk mengobati pasien yang kena penyakit diabetes mellitus. Dalam proses rekayasa genetika ini tidak terlepas dari pemotongan dan penyambungan gen. Pemotongan gen itu sendiri membutuhkan enzim restriksi endonuklease dan penyambungan gen membutuhkan enzim ligase. Pertama yaitu menentukan gen target yang akan direkayasa. Setelah itu, sebelum gen target dimasukkan ke dalam plasmid, plasmid akan dipotong dengan bantuan enzim restriksi endonuklease. Kemudian, gen target akan disisipkan ke dalam plasmid dan disambungkan dengan bantuan enzim ligase. Setelah itu, plasmid akan menjadi rekombinan dan siap akan direkayasa. Teknik rekayasa genetika ini tidak hanya menghasilkan tanaman transgenik saja loh, tapi rekayasa genetika ini juga menghasilkan hewan transgenik seperti sapi transgenik, tikus transgenik, dan ikan transgenik. Penerapan bioteknologi modern di bidang lain seperti di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, bioteknologi dimanfaatkan dalam proses pembuatan vaksin dan antibiotik. Pembuatan vaksin dan antibiotik ini memanfaatkan mikroorganisme yang menghasilkan zat tertentu yang dapat menghambat ataupun menangkal mikroorganisme lain yang ada di sekitarnya. Bioteknologi modern juga diterapkan di dalam bidang pertanian, yaitu dalam proses penanaman tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik merupakan tanaman yang ditanam tanpa menggunakan media tanah, tetapi menggunakan media seperti pasir,
kerikil, serabut kelapa, dan yang lain. Keuntungan dari tanaman hidroponik ini adalah tanaman berkualitas unggul, bebas hama, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya yaitu dampak dari penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan bioteknologi ini, tidak hanya keuntungan saja yang didapat, tetapi ada juga dampak atau akibat dari penerapan bioteknologi ini. Yang pertama, yaitu dampak bioteknologi terhadap lingkungan. Yang pertama, yaitu dampak penerapan bioteknologi terhadap lingkungan. Organisme transgenik akan mencemari keanekaragaman gen di lingkungan alami atau plasma nutfah jika tidak dikelola dengan baik, sehingga akan menyebabkan polusi gen. Yaitu dampak dari penerapan bioteknologi terhadap kesehatan. Pemanfaatan tanaman dan hewan transgenik ditakutkan bisa memicu penyakit baru pada manusia, karena di dalam tanaman ataupun hewan transgenik terdapat kombinasi gen baru. Jika manusia mengkonsumsi tanaman dan hewan transgenik tersebut, ditakutkan akan memicu terjadinya penyakit baru. Terakhir, yaitu dampak dari penggunaan bioteknologi terhadap bidang sosial dan ekonomi. Penggunaan bioteknologi ini ditakutkan akan mengakibatkan kesenjangan sosial antara petani modern dan petani tradisional karena kalah saing, sehingga kesenjangan sosial akan timbul di antara mereka. Untuk memahami lebih lanjut mengenai dampak bioteknologi terhadap lingkungan, simak penjelasan dari video berikut ini. Halo teman kece, apa kabarnya nih? Balik lagi bersama Kak Eka dan kali ini kita akan membahas soal IPA materi bioteknologi. Pertanyaannya, dampak negatif penerapan bioteknologi dapat mengancam kelestarian alam. Nah, contoh dampak yang mungkin terjadi adalah di sini kita diminta untuk memilih semua pilihan jawaban yang tepat. Oke. Bioteknologi digunakan untuk membantu manusia dalam segala bidang. Bioteknologi juga akan membantu tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan melakukan penyerbukan. Tapi sayangnya bioteknologi tidak selalu memiliki dampak yang positif. Penerapan bioteknologi dapat juga mengancam kelestarian alam apabila tidak dilakukan dengan bijak. Contohnya adalah jagung hasil rekayasa genetik dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya karena zat toksin atau racun yang dihasilkan oleh tanaman. Hal ini dapat membuat ulat-ulat tersebut mengalami penurunan jumlah, bahkan punah. Alasan lainnya yaitu dapat menyebabkan kepunahan sebagian plasma nutfah asli, karena yang dikembangkan sekarang hanya produk rekayasa genetika yang dianggap lebih unggul kualitasnya. Plasma nutfah merupakan sumber daya genetik, yaitu bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Jika plasma nutfah hilang, maka keanekaragaman hayati pun akan menurun. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu A dan D. Jawaban A, jagung hasil rekayasa genetik dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya. Dan jawaban D, menyebabkan kepunahan sebagian plasma nutfah asli. Gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Demikianlah penjelasan materi bioteknologi kali ini. Hari ini kita belajar banyak sekali dari ilmu bioteknologi, meliputi pengertian dan prinsip dari bioteknologi. Yang kedua yaitu penggolongan bioteknologi, yang kita tahu bioteknologi digolongkan menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang ketiga yaitu penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu dampak atau akibat dari penerapan bioteknologi itu sendiri. Sebelum mengakhiri materi pembelajaran hari ini, coba teman-teman jawab soal pertanyaan berikut ini untuk mengetes sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai materi bioteknologi. Soalnya adalah, komponen yang dibutuhkan untuk memotong gen pada teknik rekayasa genetika adalah A. Plasmid bakteri, B. Enzim amilase, D. Endonuklease restriksi, dan E. Enzim ligase. Manakah jawaban yang benar? Ya, benar sekali.
Jawaban yang benar adalah D, endonuklease restriksi. Di mana sesuai yang kita bahas tadi bahwasanya plasmid bakteri berperan sebagai kendaraan untuk membawa gen target ke sel yang akan direkayasa. Sedangkan endonuklease restriksi berperan sebagai enzim untuk memotong gen, dan enzim ligase berperan untuk penyambungan gen. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa menggunakan dan mengaplikasikan bioteknologi ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.